Kalau sudah beliau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang lain diem, jangan diperdengarkan yang lainnya, karena sudah pungkasannya agar la ilaha illallah. Jangan sampai kita ngomong telur, nari ngomong telur ya, atau minggir, dia ngomong minggir, jangan keluar suara apapun. Bahkan mengulang-ulang kalimat thayyibah pun juga tidak, karena apa? Sudah pungkasannya la ilaha illallah, diem, karena barangkali setelah itu dicabut nyawanya. Bab yang kedua, langkah pertama dalam mengurus jenazah. Jenazahnya belum jadi jenazah ini. Ada kita melihat orang yang ada tanda-tanda sakaratul maut, mendekati kematian. Membimbing untuk mengucap kalimat thayyibah, ini pembahasannya. Jadi membimbing kalimat thayyibah, kami baca saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat berhadapan dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Salah satunya yaitu membimbingnya untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebut dengan mentalqin seseorang sebelum meninggal. Sebelum meninggal dunia ditakdirkan agar bisa mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Awas jangan sibuk yang lainnya. Na'udzubillah, ada seorang anak sibuk tanya toko itu milik siapa, orang mau meninggal dunia toko milik siapa, innalillah. Ini anak kurang ajar tuh. Kalimat thayyibah, kalimat thayyibah diperdengarkan ke telinga orang yang sedang sakaratul maut dengan penuh kelembutan, bukan dengan cara paksa baca, bukan baca atau membentak la ilaha illallah, kaget dia juga enggak, akan tapi bisikkan di telinganya dengan kelembutan. Nah, di sini kami sebutkan, jika orang yang sakaratul maut yang sudah mendekati kematian tersebut menyambut kalimat thayyibah tersebut, mampu menyambut kalimat thayyibah tersebut, maka hendaknya kita berusaha untuk diam. Kalau sudah beliau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang lain diem, jangan diperdengarkan yang lainnya, karena sudah pungkasannya agar la ilaha illallah. Jangan sampai kita ngomong telur, nari ngomong telur ya, atau minggir, dia ngomong minggir, cip, tinggal jangan keluar suara apapun. Bahkan mengulang-ulang kalimat thayyibah pun juga tidak, karena apa? Sudah pungkasannya la ilaha illallah. Sudah diam, karena barangkali setelah itu dicabut nyawanya. Dan tidak memperdengarkan pada orang tersebut kalimat apapun, walaupun mengeluarkan kalimat zikir yang serupa, enggak. Sudah, kalau sudah la ilaha illallah, diam. Jangan berbicara. Kalau itu yang jaga tadi ingin berbicara yang lain, maka hendaknya menjauh agar kalimat yang terakhir yang diucapkan atau didengar oleh orang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah kalimat thayyibah. Agar ini, maka akhiru kalamihi la ilallah, kan begitu janji dari Nabi, dan Nabi dengan wahyu yang pungkasan hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Selesai. Ini awal. Jadi seperti itu. Jangan baca-baca, oh enggak baca apa, nanti nulis baca, dia niru baca. Kita memperdengarkan la ilaha illallah, jadi bisikan la ilaha illallah. Tapi kalau orang jauh dari sakaratul maut, kita bisa memperdengarkan macam-macam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada tanda sakaratul maut, nafasnya tersengal-sengal, pandangannya sudah mulai ngambang begitu, maka hendaknya kita bimbing dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah, dan jika sudah mengucapkan, diam. Kita maksa mengenai baca, oh dia marah tambah nanti. Suruh baca, niru baca. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah seperti itu. Di sini tidak dituliskan, tidak kami sebutkan, akan tapi kami tambahkan, termasuk bakti yang amat penting bagi seorang anak di saat menemukan orang tuanya di saat-saat semacam ini. Sebelumnya juga di saat beliau dalam keadaan sakit, anak bakti di saat melihat ibundanya sakit berbaring di ranjang, maka apalagi di saat beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa mendengar dan melihat sepintas-sepintas.
Maka ini saat luar biasa seorang anak meningkatkan kualitas baktinya. Semoga nanti bisa dituliskan di sini tambahan ini, nasihat ini. Mungkin ada tim bisa menyisipkan. Ada seorang anak saking baiknya kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sakit kan dibiayai di rumah sakit sampai puluhan ratusan juta. Itu baik, bagus. Akan tapi karena mungkin dia tidak terlalu dekat dengan ulama atau jarang ngaji, sehingga bagusnya ini pun menjadi tidak sempurna. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua yang seperti itu? Bukan sekedar obat, bahkan mungkin obat sudah tidak bisa nerima lagi, tapi yang dibutuhkan adalah orang lembut, penuh kasih, yang bisa membimbingnya melakukan kewajiban sholat. Karena sholat selagi akal masih ada, tetap wajib melakukan sholat. Jangan diseksa, sudah sempoyongan suruh berdiri, ini murid ini anak kurang ajar. Jadi sesuai dengan ilmunya, sholat itu mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Semuanya dipermudah, selagi tidak mampu ya sudah. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak sudah baring. Kalau ternyata dengan sentuhan air nggak bisa, tayamum, yang penting sholat, dibimbing. Kalaupun ternyata dia mengucapkan nggak bisa, akalnya masih bisa dibimbing. Nah, kalau anak sendiri membimbing, barangkali dia kurang bisa sabar, nggak tahu, naudzubillah, mungkin. Atau mungkin karena kesibukannya lebih perlu dia untuk mencari uangnya untuk biaya rumah sakit. Di rumah sakit sehari mungkin 2 juta, 3 juta, 1.500.000. Akan tapi kenapa memberi uang barokah, uang gaji kepada seorang anak muda yang lembut untuk membimbingnya sholat 1 bulan 1 juta saja, kok nggak mau sih? Apalagi sholatnya cuma 3 kali, bagi orang sakit bisa dijamak. Orang sakit bisa menjamak. Dari zuhur sama asar biar sekalian. Berarti kita ngundang orang itu hanya 3 kali. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita tuh lupa. Tapi yang lembut jangan diseksa mereka, jangan sampai hidupnya jadi susah lalu marah kepada Allah nanti. Lembut, maka hati-hati. Yang tidak punya ilmu jangan main-main di sini. Disuruh dipaksa dengan ilmunya yang dangkal itu, sehingga seorang tua untuk melakukan sholat merasa kerepotan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah beliau sangat perlu untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan jadi anak durhaka hanya gara-gara capek nunggu orang tuanya, langsung televisinya diputar film sinetron yang gak pantas, sehingga ibunya ikut melirik dan nonton, pas waktu itu adalah dicabut nyawanya oleh malaikat. Anak durhaka ini. Kenapa sih sabar saja kok gak bisa? Perdengarkan kalimat lembut, kalimat indah, zikir, bukan sinetron, televisi, berita macam-macam hanya karena capek. Innalillah, kita dulu lebih bikin capek ibunda kita. Kenapa kita nunggu begitu saja kok gampang capek, lalu kita tontonkan kepada ibunda kita adalah film-film atau yang nggak pentas. Ingat, ini kadang kita tidak sadar. Di rumah sakit, khususnya rumah sakitnya orang kaya. Kalau rumah sakitnya orang melarat kan nggak ada televisinya. Ini orang kaya, hati-hati. Rumah sakit orang kaya, kamarnya sendiri, privasi, ada layarnya segala macam, masya Allah. Sambil nonton film, tonton oleh ibunya sudah nggak ada. Ibunya sambil senyum nonton bintang idolanya. Nah, ini kan kacau, bahaya banget ini. Naudzubillah. Tapi kalau lagi baca sholat, ibunda kita nangis, ayahanda nangis, baca sholawat, tanpa kita sadari tiba-tiba dicabut nyawanya, husnul khotimah. Ini harus perhatikan. Ini tidak ada di sini, barangkali ke depan harus ditulis. Tolong para tim dimasukkan, karena itu juga nasihat. Buku ini bukan sekedar buku fikih, harus kita masukkan di andal buku nasihat. Harapannya semuanya megang buku ini agar bisa diajarkan.